kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati guru-guru kami dan orang tua kami yang mendampingi kami dalam belajar. Inilah doa kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak di rumah, kita mulai pelajaran kita hari ini dan silakan simak video Ibu Guru berikut ini. Oke, kita masuk pembelajaran kita pada subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Ya. Sekarang kita tiba pada pembelajaran 4 dan 5, di mana di situ kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Dan yang kedua, mengidentifikasikan berbagai potensi diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Dan yang keempat, menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Ya. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Keberagaman tersebut semestinya dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah tari tradisional. Tari tradisional di Indonesia sangat beragam. Jadi hampir di setiap daerah memiliki tari tradisional sendiri. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang begitu saja atau bahkan diakui oleh negara lain. Nah, anak-anakku di rumah, salah satu cara melestarikan budaya adalah dengan mengikuti sanggar tari yang tujuannya untuk ikut melestarikan tari tradisional. Ya, sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang dibuat untuk menampung minat, bakat, dan kreativitas dalam bidang seni. Jadi, pelestarian tarian tradisional dilakukan dengan cara mengenalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Walaupun yang belajar menari itu berasal dari suku yang berbeda, tetapi mereka tetap kompak karena memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mempelajari dan melestarikan tarian tradisional. Ya. Bagaimana mengidentifikasikan potensi diri bangsa Indonesia? Jadi keberagaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Contohnya, kerjaan. Semakin banyak keberagaman dalam suatu bangsa, maka semakin banyak pekerjaan yang ditekuni. Sehingga menyebabkan setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk mengembangkan bakat tersebut, maka diperlukan tempat atau wadah. Selain organisasi sosial, juga terdapat organisasi budaya dalam rangka pembangunan sosial budaya di masyarakat kita. Ya, salah satunya adalah organisasi budaya Sanggar Seni Lukis. Ya, Sanggar Seni Lukis diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin belajar melukis atau ingin mengembangkan bakat melukis dalam dirinya. Dan itu tidak dibatasi pada satu golongan saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti latihan melukis di tempat tersebut. Jadi pengembangan potensi atau bakat melukis berarti melestarikan kebudayaan nasional yang mana sangat penting dalam pembangunan sosial budaya kita. Ya.
Berikut kita masuk pada membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Jadi iklan itu dapat digunakan untuk mempromosikan karya seni rupa Nusantara. Jadi setiap karya seni memiliki ciri dan kekhasan sendiri. Contohnya, karya seni tenun. Ya. Jadi motif tenun itu bermacam-macam. Ada tenun Toraja, ada tenun ulos dari Sumatera, dan ada juga tenun songket, dan masih banyak lagi. Ya, tenun-tenun yang berasal dari daerah-daerah tertentu yang memiliki motif yang berbeda. Nah, kita masuk pada motif batik. Ya, motif batik itu berbeda juga dari setiap daerah. Contohnya, motif batik Sidomukti. Nah, perhatikan motifnya. Motif batik Cirebon. Ya. Berikut, motif batik Jepara. Berikut, motif batik dari Solo. Dan masih banyak lagi. Ya. Nah, anak-anakku, meskipun motifnya berbeda-beda, cara pembuatannya sejenis itu hampir sama. Misalnya, motif tenun itu dibuat dengan menggunakan alat tenun. Sedangkan batik tulis itu dibuat dengan cara dilukis menggunakan centing dan lilin. Jadi teknik yang digunakan antara lain ada dua, yaitu teknik cap, contohnya seperti ini. Nah, boleh juga menggunakan teknik sablon seperti ini. Perhatikan gambarnya ya. Jadi teknik dalam membuat batik itu ada dua, yaitu teknik cap dan teknik sablon. Nah, bagaimana menampilkan iklan? Survei juga dapat digunakan untuk membuat iklan. Misalnya, untuk mengetahui informasi yang ingin disajikan dalam iklan. Kita memerlukan survei terlebih dahulu, ya. Iklan yang sudah dibuat naskahnya sebaiknya ditampilkan atau diperagakan di depan masyarakat, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Naskah atau storyboard sama dengan sketsa alur cerita, ya. Iklan pada umumnya digunakan untuk memperagakan iklan pada media elektronik. Nah, dalam naskah tersebut biasanya terdapat peran-peran tertentu seperti pada film. Contohnya memperagakan iklan tersebut, pemeran dalam naskah iklan tersebut harus melaksanakan tata cara menampilkan iklan. Nah, anak-anakku di rumah, coba perhatikan tata cara menampilkan iklan berikut. 1. Membaca dan memahami naskah iklan secara seksama. Yang kedua, kita harus memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas saat berdialog. Nah, yang keempat, berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gerak tubuh yang percaya diri. Dan kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung peragaan iklan atau peran yang dimainkan. 6. Melakukan kontak mata dengan penonton. Dan ketujuh, memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. Ya, terakhir, jangan membelakangi penonton saat memperagakan suatu iklan. Nah, tata cara menampilkan iklan dapat digunakan sebagai pedoman latihan, sehingga saat menampilkan iklan dapat berjalan sesuai dengan tata cara tersebut. Dan sebelum berlatih, siapkan terlebih dahulu perlengkapan yang digunakan. Nah, demikian materi yang Ibu bisa sampaikan, dan di sini ada tugas yang anak-anakku di rumah kerjakan. Ya, perhatikan tugasnya. Nomor 1, bagaimana tata cara menampilkan iklan? Sudah tadi dijelaskan di materi. Yang kedua, apa yang terjadi jika tata cara menampilkan iklan tidak dilakukan? Jelaskan sesuai pendapatmu. Yang ketiga, apa saja teknik yang dapat dilakukan untuk membuat karya seni Nusantara? Ada 2 tadi ya. Yang keempat, tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam keberagaman yang kalian lihat sehari-hari ya.
Berikut yang kelima, tuliskan 2 contoh potensi diri dan cara mengembangkannya. Silakan anak-anakku, jika belum dimengerti, dibaca ulang ya video yang Ibu perlihatkan tadi, kemudian menjawab tugas yang Ibu siapkan. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Ya, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar. Berkati apa yang kami pelajari Tuhan.